agak flicker itu ya. Selamat malam, selamat datang di gedung auditorium ISI Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara yang telah meluangkan waktu untuk mengapresiasikan karya dari hasil proses ujian kejutradaraan mahasiswa teater angkatan 2008. Sebelum pementasan kita mulai, waktu dan tempat kami persilakan untuk sutradara Astri Novianti untuk memimpin doa pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul menyaksikan pertunjukan lawan catur di Auditorium Teater ISI Yogyakarta ini. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum pertunjukan ini kita mulai, kami mendapat kabar 3 hari yang lalu dari Mas Husni Wardana bahwasanya Ibunda dari Mas Husni telah berpulang ke rahmatullah. Untuk itu saya minta waktunya sejenak menundukkan kepala, berdoa semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkannya tabah. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan. Malam hari ini akan kami persembahkan sebuah pementasan teater dengan judul Lawan Catur, karya Kenneth Arthur dengan para pemain Roji Martiano sebagai Samuel Glasper, Ozzy sebagai Oscar Yono, Dili sebagai Antonio, dan Santitia sebagai Verka. Dengan penata setting Ujang dan Walton, dengan penata lampu Duet, penata musik Ican, make up dan kostum Lina, dengan set manager Muhammad Nurdiansa. Hidup tak ada ubahnya catur, butuh strategi membunuh lawan agar bisa bertahan hidup. Dalam permainan catur, ada tipu muslihat agar tidak terbunuh oleh lawan. Seperti halnya malam ini, dalam peristiwa malam ini yang akan mengisahkan pengalaman hidup seorang pemberontak yang berniat ingin membunuh, namun dulu oleh rayuan kata yang menembus tabrakan. Inilah Lawan Catur karya Kenneth Arthur dengan sutradara Astri Novianti. Selamat menyaksikan.
Sudah, Komandan. Oh, begitu. Ya. Bagus. Bagus sekali, Anthony. Apakah kecerdikanmu telah kembali? Apakah waktunya sudah habis, Komandan? Belum. Kita masih punya waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan permainan ini. Nampaknya Komandan sudah bosan bermain catur. Tidak, Anthony. Saya tidak akan pernah bosan bermain catur. Dengar, Anthony. Mainan catur adalah tantangan untuk mengasah otak dan ketajaman serta sikap jiwa manusia. Ya, sebagaimana dengan taktik politik, taktik perang, dan taktik cinta. Apabila permainan catur kufur, maka aku akan berhenti menjadi menteri urusan kepolisian. Kita orang pemerintah, Antonio, hanya meletakkan nyawa dalam kekuatan pegangan tangan kita. Tapi kita juga harus mengasah kepala kita untuk mengabdi pada pekerjaan kita seefektif mungkin. Ya kan? Ya, dan kita juga harus mengatur dan mengelolanya agar tetap sempurna. Persis jalannya diizinkan. Dan begitulah seharusnya kita mengabdikan diri kepada pekerjaan kita. Dan apabila mesin-mesin dalam kepala kita ini mogok atau mati, maka kita tak akan lagi berarti apa? Nampaknya pikiran Komandan melayang. Oh, begitu. Baik, lawanlah ini dengan logis. Wow, sebuah gerakan yang dapat menyelamatkan raja, Komandan. Dan kau rasakan sekarang, Anthony. Aku melamun, hilangku melayang. Lalu tiba-tiba datang gerakan secepat kilat. Rangkasan taktik dalam lintasan akal. Itulah kira-kira letak kekuatan. Itu namanya inspirasi, Komandan. Mungkin. Tapi meskipun inspirasi, kita tidak boleh melupakan yang namanya taktik permainan. Benar sekali. Permisi, Komandan. Apakah Komandan mengenal saya? Apakah ada orang bernama Oscar Yakob? Seorang yang bernama Oscar Yakob telah menerima surat perintah dari Komandan, dan beliau telah menuntut Komandan di ruang sekretaris. Kalau begitu kau perkenankan kembali lagi membawa dia datang kemari setelah 10 menit lagi. Mohon maaf, Komandan. Apalagi? Apakah yang diperintahkan oleh Antonio itu memang benar? Perintah apa? Seseorang yang bernama Oscar Yakob itu tidak perlu diperiksa lagi, Komandan. Alasan untuk sudah itu. Siap, Komandan. Giliran lu bermain. Baik, Komandan.
menyelesaikan permainan jantung ini dan 1 menit depan aja. Komandan, sekarang saya dapat mengikat hak komandan dalam 5 langkah. Tapi 2 menit lagi waktu permainan jantung kita akan segera berakhir. Sekarang coba kau cerita. Apakah agen-agen yang kau utus untuk mengusut serta mencari keterangan orang yang bernama Oscar Yakob itu tidak pernah salah? Sangat pasti, komandan. Kemarin saya mohon kepada komandan, karena telah diketahui oleh agen-agen saya bahwa orang yang bernama Oscar Yakob itu masuk ke hati pemerintah, dan dia mendapat tugas dari pimpinannya untuk membunuh komandan. Tapi 2 orang yang telah ditangkap 2 minggu yang lalu, komandan. Ya. Dan yang tak mesti lagi diragukan adalah mengenai orang yang bernama Oscar Yakob itu. Bukankah laporan mengenai sejarah hidupnya, sejak dia lahir hingga sekarang telah kami serahkan kepada komandan. Tentunya komandan telah memahaminya. Ya. Laku hafal riwayat hidupnya di luar kepala. Aku juga menganugerahkan kepadanya untuk mewawancaraiku secara pribadi. Dan telah kuperintahkan juga kepada para pengawal untuk tidak menggeledah. Singkatnya, bukankah pekerjaan yang dilakukan ini sangat tolong, bukan? Komandan, saya tidak pernah meragukan kebijaksanaan Anda, komandan. Kau memang tidak pernah meragukan kebijaksanaan aku ini. Tapi di balik pandangan matamu kau tampak meragukan. Dan di balik pandangan matamu kau seakan-akan berkata bahwa Samuel Glasper dia tampak sudah kehilangan. Dia kehilangan sesuatu yang menyebabkan kehilangan kekuatannya. Dia telah kehilangan keseimbangan di balik kata-katanya yang manis. Apakah kau kira aku takut? Komandan, Terus terang. Kadang-kadang aku juga berpikir bahwa suatu saat nanti tidak ada lagi ketangkasan taktik secepat kilat. Aku juga berpikir suatu saat aku akan disekatkan selama-lamanya. Itulah sebabnya kau disuruh datang ke sini untuk berjam-jam menemaniku bermain catur. Aku sangat terganggu sekali bermain catur dengan orang yang bernama Oscar Yakob itu. jadi komandan punya alasan pasti untuk bertemu dengan orang itu. Dan kau tak tahu pasti dengan alasanku ini. Orang itu ditugaskan untuk membunuh komandan. Iyalah. Tapi dalam hal ini saya mengusulkan kepada komandan dan memberi aman apabila. Tunggu! Jangan kau bicara padaku seperti kau bicara dengan anak kecil, Tony. Tahu apa yang ada dalam pikiranmu sekarang? Kalau kau berpikir Samuel Glasper telah kehilangan sesuatu, dia keluar rumah. Dia begitu jauh, kan? Sudahlah, Tony.
begitu sukar bertatap muka dengan orang yang bernama Samuel Pascal. Tak suka seperti yang aku bayangkan. Kalian dengar tidak apa yang dikatakan oleh orang ini? Tampaknya dia punya sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tapi sepertinya dia adalah seorang pemalu. Di hadapan banyak orang tampaknya dia tak mampu berkata apa-apa.